Innal hamdalillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah شهد لنفسه بالوحدانية وشهد بها ملائكته والعلماء من العاملين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى إلا ما يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali lagi memuji Allah Subhanahu wa taala karena di subuh hari ini Allah masih hidupkan kita, kemudian Allah mudahkan kita untuk bangun subuh, kemudian sholat subuh berjamaah. Kemudian yang nikmat berikutnya Allah sibukkan kita dengan perkara kebaikan, yaitu duduk bermajelis mendengarkan ayat dan hadis-hadis Nabi SAW, mentadaburi, merenungi dan mendalami, memahami dengan baik tentang pentingnya kita belajar agama, karena tidak mungkin seseorang akan bertambah hidayah, ketakutan, khasyah kepada Allah kecuali dia menambah atau bertambah ilmunya. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka diharapkan semakin tinggi khasyah, melahirkan ketakutan, melahirkan sifat rasa takut, muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan itulah sifat seorang muslim yang paling tinggi, yaitu dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, kita dituntut untuk terus memperbanyak, bahkan berdoa, meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, berdoalah kepada kata Allah. Kemudian apa? Zid ilma, agar Allah memberikan tambahan ilmu. Di situ Allah menyebutkan dengan kalimat atau kata ilman. Ilman itu dalam bahasa Arab kalau disebutkan tanpa ada alif lam, al-ilmu, tapi di sini Allah bilang ilman, itu sifatnya umum, ilmu yang bermanfaat, ilmu syariat, yaitu dalam bentuk nakiro, ya, sifatnya umum. Makanya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita tambahan ilmu. Jadi kita memohon kepada Allah, meminta tambahan ilmu, karena Nabi disuruh, diperintah
untuk meminta tambahan ilmu. Dan salah satu cara untuk menambah ilmu dengan cara bermajelis ilmu. Jadi kalau orang sudah bermajelis ilmu, insya Allah dengan jalan tersebut ilmunya akan bertambah dan dia akan merasa tidak tahu apa-apa tentang agama ini dan melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah, kita dimudahkan duduk bermajelis, karena tidak semua orang bisa duduk bermajelis, apalagi duduk mendengarkan berjam-jam atau 1 jam, itu sangat berat ya, tidak semua orang bisa. Sehingga jemaah yang menggunakan Allah, kita bersyukur dengan nikmat ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah, istiqomah, mudah-mudahan sehingga kita terus berada dalam kebaikan. Kemudian Nabi SAW dalam riwayat hadis dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu, ada 2 nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Yang pertama, qala man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan mudahkan dia untuk memahami agama. Semakin dia dimudahkan memahami agama, semakin dia masuk ke dalamnya, semakin dia resapi, tadaburi, rasakan, maka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu tanda. Jadi kalau kita selalu dalam kebaikan, maka Allah sangat menghendaki kita untuk berbuat baik. Berarti Allah inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita diberikan hidayah untuk belajar agama, yang kedua ini yang penting, diberikan taufik. Dalam riwayat Anas bin Malik, Nabi pernah berkata, idza aradallahu bi 'abdin khaira, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, sama modelnya. Kalau tadi man yuridillahu bihi khairan, kalau ini sama juga, idza aradallah, sama-sama dimulai dengan adawatus syarti. Kemudian Nabi mengatakan idza aradallahu bihi khairan, kalau jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, istamalah, maka Allah akan sibukkan dia. Jadi kalau tadi disibukkan dengan ilmu, yang kedua ini disibukkan dengan amal. Jadi ilmunya itu berbuah amalan. Dan ini yang berat jemaah yang dimuliakan Allah. Mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki. Waduh, tidak semua kita sanggup, Pak. Contoh, kita sudah tahu sholat tepat waktu, jam sekian, kita punya ilmu, tetapi untuk mengamalkan itu tidak semua kita bisa, apalagi istiqomah. Istiqomah sholat subuh berjamaah, istiqomah tidak pernah kita tinggalkan bertahun-tahun, dan itu yang berat ya, mengamalkan ilmu. Bayangkan banyak sekali ilmu yang kita tahu ini. Apakah kita sudah amalkan atau belum? Nah, itu kembali kepada kita. Kenapa? Karena ilmu kita ini luar biasa ya. Kalau kita tidak amalkan, maka dia akan berbuah sia-sia ya, tidak ada manfaatnya. Makanya perlu taufik. Jadi ada hidayah, ada taufik. Ada hidayatul amma wa hidayatul khossah. Hidayah itu ada 2. Ada yang sifatnya umum. Sifatnya umum diberikan kepada seluruh manusia berupa Al-Quran, petunjuk. Kemudian hidayatul khossah, ada hidayah yang sifatnya khusus, diberikan kepada orang yang beriman. Jadi yang pertama hidayatul amma secara umum, yang kedua hidayatul khossah secara khusus. Secara umum ke seluruh manusia, orang kafir, orang beriman, orang
yang taat dan seterusnya diberikan hidayah secara umum oleh Allah. Tetapi hidayah secara khusus tidak, hanya diberikan kepada orang beriman. Itu pun di kalangan orang beriman hanya sedikit yang bisa sampai di hidayatul taufik. Ya, hidayatul taufik, hidayah mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang berat, mengamalkan seluruh apa yang kita pernah pelajari dan kita sudah ilmui, kemudian kita pahami dengan baik. Setelah kita amalkan, belum tentu kita istiqomah. Belum tentu kita istiqomah dengan baik. Dan itu yang berat. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat, man sholat fi jama'atin, barang siapa yang sholat atau sholat subuh, ya, arba'ina yauman, selama 40 hari, ya, 40 hari istiqomah, jangan di 60, 40 hari istiqomah dia beribadah kepada Allah, ya, maka baru atani, kata Nabi, dia akan diberikan SK. Baratnya SK itu keluar SK-nya, yang pertama baro'atun minan nar, Allah akan bebaskan dia dari siksa api neraka. Itu SK pertama. Ini kalau kita sudah dapat 40 hari saja, ya, 40 hari ini sudah dapat SK istiqomah, sholat subuh tidak pernah terlambat, ya. Dan itu yang berat jemaah. Kecuali orang yang tinggal di masjid, itu pun berat juga, belum tentu istiqomah, ya. Kemudian yang kedua, baro'atun minan nifaq, dan dia dibebaskan dari sifat-sifat kemunafikan dalam diri. Sifat-sifat kemunafikan diantaranya di zaman Nabi, yaitu tidak menghadiri sholat subuh. Itu tanda-tanda, ada ciri-ciri munafik. Makanya Nabi kaitkan dengan sholat subuh, ya, 40 hari istiqomah sholat subuh, istiqomah, tidak pernah terlambat, maka SK-nya keluar, terbebas dari siksa api neraka. Itu Pak, kalau kita dapat SK dari gubernur, atasan kita, naik pangkat kita bikin acara mungkin 1 hari 1 malam, potong sapi, potong kambing. Kenapa? Karena bahagia. Terangkat derajat kita di dunia dengan pangkat jabatan dan seterusnya, kita sangat bahagia. Bagaimana di akhirat? Dapat SK, dibebaskan dari siksa api neraka. Allah Akbar. Artinya apa? Masuk surga tanpa hisab. 40 hari kita menjaga istiqomah, itulah namanya mendirikan sholat. Jadi ini yang diulang terus, ya, supaya kita paham makna mendirikan sholat itu apa, dan bedakan makna mengerjakan sholat. Apakah selama ini kita hanya mengerjakan atau mendirikan? Karena tidak pernah Allah mengatakan dalam Al-Quran if'alu sholat, taf'alu sholat, tidak pernah. Yang ada itu aqimis sholat atau aqamas sholat, dirikanlah sholat, bukan kerjakan. Kalau kita sudah mendirikan, pasti mengerjakan. Tapi kalau mengerjakan, belum tentu mendirikan. Ini agak masuk sedikit pembahasannya, supaya kita paham bahwa sholat itu didirikan. Ya, kalau kita dirikan sebagaimana sabda Nabi. Nabi itu mempunyai sunanul huda. Sunanul huda itu jalan-jalan petunjuk. Di antaranya sholat di masjid. Itu sunanul huda, sunnah yang sangat besar. Selama hidup Nabi tidak pernah sholat di rumahnya, walaupun 1 kali sholat berjamaah, sholat fardu dengan istrinya. Tidak pernah, sampai meninggal, Pak. Itu namanya mendirikan sholat di masjid, mencontohkan. Sampai beliau dipapa di dalam saf, diberdirikan oleh 2 orang sahabat, dan Abu Bakar yang menjadi imam di waktu sholat isya. Beliau tidak sholat di rumahnya, walaupun rumahnya itu dekat masjid. Kenapa? Karena beliau ingin contohkan kepada kita bahwa inilah hakikat mendirikan sholat. Dijaga waktunya, dijaga tempatnya,
dan berjamaah sesuai sunnah Nabi SAW. Makanya tidak ada sunnah Nabi sholat fardu di rumah, tidak ada. Yang ada di masjid. Karena Nabi ingin contohkan kepada kita bagaimana mendirikan sholat. Kalau sudah sampai di situ hakikat kita punya ibadah, sholat kita selalu berjamaah, maka akan kelihatan, Pak. Nabi pernah bersabda yang sudah kita tahu sama-sama, idza ra'aitumur rajula ya'tadu an masajida aw masjida. Kalau engkau melihat ada orang yang senantiasa bolak-balik ke masjid kerjanya. Dalam hadis riwayat lain, yata'ahadu, senantiasa bolak-balik. Hari-hari kerjanya masjid, rumah, kantor, masjid, rumah, kantor, dan seterusnya. Sampai dia meninggal dunia. Jadi kerjanya itu kalau bukan ke masjid, ke kantor, ke rumah. Jadi itu tempatnya itu. Ya. Jadi kalau kamu melihat orang seperti itu, fashhadu lahu bil iman, maka saksikan olehmu, wahai sahabatku, pasti dia orang beriman. Ini hakikat keimanan, ya. Dan ini mudah-mudahan kita sampai di situ, Pak, sampai di derajat itu. Ya, yang tadi hadis yang mengatakan arba'ina yauman itu, walaupun ada kelemahan hadis ini, tapi ini sebagai motivasi. 40 hari saja itu sudah dijamin masuk surga. Dapat SK masuk surga, SK terbebas dari neraka. Itu bahagianya, Pak. Kalau dunia saja kita dikasih SK, seorang PNS naik jabatannya, naik gajinya, tunjangan bonusnya dapat, sangat luar biasa gembiranya. Dia akan beli ini, beli itu, beli ini dan seterusnya. Kenapa? Bertambah bonus, bertambah gaji. Kalau masalah dunia saja kita semangat, kenapa masalah akhirat tidak semangat? Kenapa kita tidak berlomba-lomba untuk menghidupkan atau meraih pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya kata para ulama kita, kalau ingin lihat orang beriman, lihatlah di sholat subuh. Itu orang beriman. Tapi kalau ingin lihat orang Islam, lihat di hari Jumat. Itulah orang Islam. Ya, itu hakikatnya bagaimana Nabi SAW memberikan kita tuntunan, ya. Dan selalu kita ulang-ulang, jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan wa aqamas sholata, dan ini selalu kita ulang-ulang dibaca supaya kita paham. Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Nah, ini perhatikan, Pak. Ini dalam tafsir Faidul Qadir karangan Al-Imam Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Asy-Syaukani. Ya, beliau ini ulama besar. Kita baca tafsirnya supaya kita paham apa arti mendirikan sholat, supaya kita tidak ngawur bicara, ya, supaya kita paham bahwa mendirikan sholat itu bukan sekedar mengerjakan. Dan Allah mengatakan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, kata Allah. Sesungguhnya sholat Allah sudah tetapkan waktu-waktunya. Tetapi kita ini selalu merubah ayat itu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban, bukan mauquta, mauta. Sudah masuk waktu, tunggu dulu sedikit lagi, selesaikan dulu. Ini mauta, bukan mauquta, bukan yang ditetapkan waktunya oleh Allah, tetapi kita sendiri yang buat-buat dengan alasan ini dan itu dan seterusnya. Itulah jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, jadi jangan sampai waktu sholat menjadi kebiasaan kita mau tak mau sholat, ya. Dan ini yang banyak. Jangan dulu dibagi, biar saya dulu sih. Ya, sebentar nih. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, pahami itu, Pak. Waktu sholat itu bukan mau tak, mau Allah, mau kuta, kata Allah.
bukan mau-mau tak. Ini diulang lagi supaya kita paham. Allah panggil kita ibadah 5 kali, dipanggil itu berjamaah 5 kali. Nabi SAW sunahkan di masjid, dipanggil kita diulang-ulang 5 kali, diulang oleh Allah 5 kali sehari semalam, mengingatkan kita bahwa sholat itu mau kuta, ditetapkan waktunya, bukan mau-mau tak. Mau-mau tak mau sholat. Sholat duhur jam 12.15, kita sholat duhur mau dekat asar baru sholat duhur, selesaikan dulu kerja dunia, sudah selesai baru sholat. Itu mau tak ya, pahami Pak ya. Sholat mau kuta yang sudah ditetapkan waktunya dengan sholat mau tak. Dan ini yang banyak di masyarakat kita, orang sholat mau tak ya. Ya, kita baca ini Pak, bagaimana firman Allah, innama ya'muru masajidallah. Dan ini selalu kita dengar, dan saya baca ini supaya kita paham, selalu diulang-ulang ayat ini. Sesungguhnya hanyalah ya'muru masajidallah, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, yaitu orang-orang man amana billah. Ini pertama sifat yang disebutkan oleh Allah. Tetapi perlu kita pahami Pak, makmur itu atau imaratul masajid ya, memakmurkan masjid itu bisa kita gambarkan hari ini. Yang ramai itu ada 3 tempat. Yang pertama pasar. Pasar itu tidak pernah stop 24 jam, itu namanya makmur. Yang kedua rumah sakit. Tidak pernah ada rumah sakit yang tidak ada pasiennya, kecuali sudah tutup rumah sakitnya. Selalu makmur dengan pasien. Ya. Kemudian yang ketiga bandara. Tidak pernah sunyi senyap dengan orang yang datang pergi berangkat. Itu namanya makmur. Kalau masjid sekarang yang kita jadikan contoh yang makmur di mana? Di Mekah. Tidak pernah stop orang beribadah 24 jam Pak. Tawaf, ada yang tawaf, ada yang sholat, ada yang zikir, ada yang baca Quran. Itu amalan. Itulah memakmurkan masjid. Makanya ayat ini berbicara tentang Masjidil Haram, memakmurkan Masjidil Haram. Sampai orang-orang kafir juga memakmurkan itu walaupun mereka tidak beriman. Nah, makanya ayat surah At-Taubah ini menjelaskan tentang hakikat orang beriman. Siapa itu? Nah ini, di sini kata Allah Subhanahu Wa Taala, hanyalah, ini innama dalam bahasa Arab itu yufidun hasar, memberikan makna khusus, pembatasan. Hanyalah kata Allah, orang-orang yang memakmurkan masjid. Siapa itu? Yang datang bolak-balik ke masjid 5 kali sehari semalam, dia makmurkan masjid. Itu hakikat orang beriman kata Allah. Man amana billahi wal yaumil akhir. Allah sebutkan 2 sifat. Yang pertama beriman kepada Allah. Masalah yakin, masalah batin. Karena kita tidak lihat itu, beriman kepada Allah seperti apa. Berarti beriman kepada yang goib. Kemudian kata Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat. Dan ini yang banyak dilupakan oleh orang. Jadi Allah tidak sebutkan semua rukun iman, hanya 2. Beriman kepada Allah, kemudian kepada hari akhirat. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga, walam yahsya innallah, dan dia tidak takut kepada siapapun kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi ini sifatnya, ada sifat beriman kepada Allah, kemudian hari akhirat, kemudian rasa takut. Kalau ada 3 ini pasti istiqomah ibadah. Tidak akan dia tinggalkan ibadah. Kenapa? Dia imani Allah, kemudian hari akhirat, dia tahu dia akan berakhir atau dunia ini akan kiamat dan kita akan kembali kepada kampung akhirat. Yang ketiga ini rasa takut. Kalau kita punya ilmu, kita akan takut. Kalau tidak ada rasa takut Pak, maka seluruh ibadah akan lalai atau dilalaikan. Betul.
Dan Allah menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu, yaitu para ulama yang berilmu. Kenapa? Karena ilmu itu akan mewariskan rasa takut kepada Allah. Ya, jadi kalau kita tidak mengamalkan tiga ini hakikat orang beriman. Beriman kepada Allah, hari akhirat, dan rasa takut. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali hanya Allah untuk mendirikan sholat. Kemudian Allah sebutkan, setelah Allah sebutkan sifat tiga ini, buktinya di sini buktinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah dia menyebutkan tiga sifat orang beriman itu, kemudian Allah menyebutkan wa aqamas shalah wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah. Jadi Allah sebutkan dulu tadi sifat beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, kemudian apa? Mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, dan yang terakhir walam yakhsha illallah. Dari semua amalan itu hanya satu kuncinya, takut kepada Allah. Karena amalan semua tadi tidak akan wujud kalau tidak ada rasa takut. Nah, ini perhatikan. Kalau kita punya rasa takut yang paling tinggi, maka amalan itu akan mudah dikerjakan. Tapi kalau tidak ada rasa takut, dia tidak akan pernah beribadah dengan baik kepada Allah. Ibadahnya pasti dia lalaikan. Dan kenapa tidak ada rasa takut? Makanya Allah berikan pemahaman di sini. Wa aqamas shalah, mendirikan sholat. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, mendirikan sholat ini, dan itu yang perlu kita pahami, sebagaimana sunnah Nabi SAW. Kemudian as-sholatu di situ, as-sholata dalam kalimat itu menggunakan alif lam, as-sholatu. Maksudnya as-sholatu itu sifatnya yang sudah ditahu rukun, syarat, dan waktu-waktunya dijaga. Itu maksudnya. Jadi dipenuhi syarat, rukun, dan waktunya harus dijaga. Dari mana sholat itu? Dipelajari dari sunnah Nabi SAW. Makanya tidak disebutkan itu man amana billahi wa birrasuli, tidak ada. Beriman kepada Allah dan kepada Rasul, bukan. Hanya langsung disebutkan man amana billahi wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kemudian Allah sebutkan wa aqamas shalah, dan mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu ada sifat di situ beriman kepada Rasul, yaitu mengambil sholat atau mempelajari sholat dari Nabi SAW. Itu maksudnya. Makanya tidak disebutkan lagi bir Rasul. Kenapa? Karena ada kalimat aqamas shalah. Hakikat sholat itu dari Nabi. Makanya Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Makanya kalimat itu sudah mencangkup beriman kepada Rasul dengan sholat tadi. Makanya sholat kita Pak harus ditahu syarat, rukun, nawakidus, pembatal-pembatal sholat. Ditahu semua rukun syaratnya apa. Dari mana itu? Dari Nabi. Itu namanya mendirikan sholat. Jadi kalau kita sudah di situ, maka insya Allah akan muncul sifat iman, yaitu akan datang kepada orang itu sifat keimanan. Di sini dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani, beliau mengatakan begini. Dia bilang wa ma fa'ala ma huwa min lawazimil iman. Orang yang beriman itu, kata beliau, fa'ala ma huwa min lawazimil iman. Konsekuensi keimanan dari yang tadi itu. Yang pertama apa? Min iqamati sholati, yaitu dia mendirikan sholat. Itu konsekuensi iman. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhirat, buktinya apa? Buktinya sholat. Kalau tidak sholat, berarti dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan tidak ada rasa takut kepada Allah. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, ini bukti keimanan.
seseorang kepada Allah, dia dirikan sholat. Masya Allah. Jadi kalau ibadah kita sudah bagus, istiqomah di masjid minimal 40 hari berjamaah, insya Allah dapat SK itu. Jadi kalau ingin dapat SK, mari ramaikan ini. Sholat berjamaah 40 hari, arba'ina yauman. Walaupun hadis ini lemah, tetapi ada jaminan motivasi dari Nabi, istiqomah insya Allah sebagaimana Nabi SAW. Jadi kalau kita sudah naik derajat kita, jamaah menggunakan Allah, tidak pernah terlambat selama 40 hari, berarti sudah ada SK. Berarti sudah ada sifat keimanan yang hakiki. Di sini dijelaskan oleh ulama Asy-Syaukani. Beliau mengatakan summa bayyana subhanahu wa ta'ala man huwa haqiqun bi imaratil masajid. Sesungguhnya Allah menjelaskan siapa orang-orang yang mendirikan, memakmurkan masjid. Ini tadi, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, mendirikan sholat, membayar zakat, dan dia tidak takut kepada seluruh apapun itu kecuali hanya kepada Allah. Ini sifatnya. Ini hakikat orang yang memakmurkan masjid. Kemudian paman kana jami'an baina hadhil awsaf fa huwa al-haqiq. Barang siapa yang mengumpulkan semua sifat-sifat ini, maka itulah hakikat bi imaratil masajid, yaitu orang-orang yang memakmurkan masjid. Ini Imam Asy-Syaukani mengatakan seperti itu. La man kana khalian minha. Nah, ini katanya. Dan bukanlah orang-orang yang kosong dari semua sifat itu. Tidak beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, tidak pernah sholat, tidak bayar zakat, dan tidak rasa takut tidak ada. Kosong dari semua sifat-sifat itu atau sebagian. Waqtasara ala dzikri sholati wa zakati wal khasyati tanbihan bima huwa min a'dhami umuriddin alama adahu mimma iftaradahu Allah Ta'ala ala ibadihi. Nah, ini luar biasa ya. Jadi kalau tidak ada sifat semua itu, na'udzubillah ya, maka ini jamaah yang dimulakan harus kita pahami. Kemudian beliau melanjutkan li'anna kulla dzalika min lawazimil iman, karena semua sifat-sifat tadi itu konsekuensi dari keimanan. Kalau kita mengatakan kita beriman kepada Allah, makmurkan masjid. Dan ini yang berat. Dan ini Pak, yang dicontohkan itu di Masjidil Haram. Ya, makanya kita makmurkan sebagaimana Masjidil Haram. Masjid kita ini sebagaimana Masjidil Haram. Makmur 24 jam, hidup amalan. Kalau kita ini 5 waktu habis itu dikunci masjid. Tidak ada lagi amalan. Padahal masjid itu bukan cuma untuk sholat. Hakikatnya masjid dibangun oleh Nabi itu bukan untuk sholat saja. Semua ibadah di dalam masjid, urusan apapun itu di masjid, dimusyawarahkan dan seterusnya. Kenapa? Di zaman Nabi seperti itu. Masjid itu bukan cuma sholat saja. Kemudian dikunci pintunya rapat-rapat, habis itu datang waktu buka lagi. Bukan. Nanti masjid itu tidak akan ramai sebagaimana pasar. Pasar itu Pak 24 jam istiqomah. Jam 2 malam sudah berjualan orang. Sebelum subuh mereka sudah berpencar. Kenapa? Karena memakmurkan pasar. Begitulah kita memakmurkan masjid sebagaimana Masjid Nabawi, Masjid Makkah Mukarramah. Tidak pernah kosong dengan amalan. Jadi kalau sudah sampai seperti itu masjid kita, berarti sudah hidup. Kalau kita di Indonesia ini seperti Masjid Joko Karya. Masjidnya pol, subuh sampai di belakang. Itu memakmurkan masjid. Kalau kita di sini, waduh, masjid kita kecil, tapi tidak pernah full subuhnya. Bahkan selalu berkurang, bukan bertambah. Kenapa tadi? Karena sifat keimanan yang disebutkan tadi belum wujud, sifat mendirikan sholat. Ya, makanya mohon maaf ya, mohon maaf, jangan kita tersinggung. Karena ibadah ini kita harus paksa. Yang pertama dipaksa Pak. Kalau orang tidak paksa bangun subuh, tidak akan pernah bangun subuh. Mungkin sampai meninggal dia tidak pernah sholat subuh di masjid. Kenapa? Karena tidak dipaksa. Setelah dipaksa naik.
dia menjadi kebiasaan, ya'tadu, akan terbiasa. Bisa karena biasa, ala bisa karena terbiasa tadi. Ala bisa kalau kita sudah terbiasa itu, maka akan mudah rasanya itu bangun subuh. Kayak ada yang membangunkan kita sendiri dan kita tidak tahu siapa itu yang membangunkan. Ya itulah Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang dimuliakan Allah sebagai motivasi kita di awal. Mudah-mudahan ini menambah iman kita, saling mengingatkan tentang perkara sholat. Minimal kita dapat SK arba'ina yauman. Jadi jaga-jaga ini Pak, dari sekarang sampai 40 hari jangan pernah kita tidak sholat di masjid berjamaah. Sebelum azan dikumandangkan minimal kita sudah dekat masjid. Jangan nanti sudah azan apalagi sudah qomat baru lari-lari. Waduh. Mohon maaf Pak, kita tidak dapat SK itu. Kalau begitu, hitung umur kita Pak sekarang ini. Ada yang sudah 30. Apakah pernah dia menjaga 40 hari? 40 hari saja. Tidak pernah terlambat, istiqomah selalu berjamaah di masjid. Bersama imam takbiratul ihram yang pertama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah takbiratul ihram. Makanya Nabi menjamin itu, barang siapa yang tidak pernah tertinggal takbiratul ihram 40 hari berjamaah di masjid. Dua kebebasannya tadi. Dibebaskan, dapat SK masuk surga, terbebas dari neraka, dan terjauhi atau dijauhkan dia dari sifat-sifat munafik. Sifat munafik itu Pak, di dalam agama kita digambarkan dalam sholat. Dan orang munafik itu kalau di zaman Nabi, mereka itu kalau maghrib, isya ada, kalau subuh tidak ada. Makanya Nabi mengatakan asqalu sholatin alal munafikin. Paling berat sholat atas orang munafik sholat subuh, yaitu sholat subuh. Karena tidak ada lampu, tidak dilihat. Kalau maghrib mungkin masih kelihatan, tapi kalau subuh sudah gelap. Nabi juga tidak lihat. Akhirnya mereka tidak datang sholat. Kalau munafik. Makanya Nabi ancam orang yang tidak sholat subuh ada sifat-sifat kemunafikan dalam dirinya. Mohon maaf. Jangan sampai kita ada sifat munafik dalam diri kita. Nauzubillah. Itu jamaah yang dimuliakan Allah. Dan ini sudah disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani bagaimana memakmurkan masjid. Kalau di masjid di Makassar ini mungkin belum ada yang 24 jam. Yang ada itu di Mekah Mukarramah. Orang tawaf dan enak Pak di sana, sejuk, nikmat. Kita rindu ingin ke sana. Bahkan Nabi menjaminkan kalau ingin meninggal di Madinah atau di Mekah. Ada keutamaan khusus. Makanya Pak berdoa kepada Allah kalau kita sebelum diwafatkan oleh Allah kita pernah berziarah ke sana, berkunjung ke Baitullah, menghadap Allah langsung. Kalau hari ini kan kita tidak melihat Ka'bah beribadah, masih dari jauh. Tapi kalau kita ke sana, kita lihat langsung Ka'bah, nikmatnya terasa. Seakan-akan kita tidak ingin kembali ke Indonesia, kita ingin meninggal di sana. Kenapa? Karena nikmat di sana. Ibadah di sana dilipat gandakan. Di sini 27. Wah, di sana luar biasa. 100.000 dilipat gandakan. Itu Pak. Makanya kita Masya Allah berdoa kepada Allah sebelum meninggal dunia, ya Allah berangkatkan saya pergi haji dan umroh, berziarah ke Masjid Nabawi Makkah Mukarramah. Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu jamaah yang dimuliakan Allah ya. Jadi itu sifat orang beriman ya. Makanya di sini kita ya motivasi supaya kita semangat ya. Minimal sholat subuh jangan pernah dilalaikan. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjut sedikit tentang pembahasan Yaumul Mahsyar. Kita sudah masuk di pembahasan tentang hari mahsyar. Apa yang terjadi di hari tersebut? Ada riwayat ini tentang bagaimana keadaan di Yaumul Mahsyar itu, dan kita sudah jelaskan beberapa keadaan ya.
Dan ini insya Allah akan kita ulangi lagi sedikit supaya kita tahu bagaimana keadaan di sana kalau kita meninggal, ya. Di sini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam riwayat, ya. Riwayat Imam Ahmad Ibnu Hanbal tentang hadis yang bercerita tentang hari kemudian atau padang mahsyar. Jadi kalau kemarin kita sudah dikubur, kemudian dibangkitkan menuju. Nah, sekarang ini sudah di padang mahsyar. Bayangkan atau renungi seakan-akan kita di sana itu. Kan kita sudah masuk di pembahasan tentang Yaumul Mahsyar. Di sini Nabi SAW bercerita tentang beberapa keadaan di padang mahsyar. Nah, di sini Nabi mengatakan, Haddatsana Yahya ibnu Sa'id, qala haddatsana Abu Hayyan, qala haddatsana Abu Zur'a ibnu Amr ibnu Jarir an Abi Hurairah. Jadi riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah. Qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilahmin wa dufi'a ilaihi dira'u wa kanat tu'jibuhu fahasana fa nahasa minha nahsatan summa qala ana sayyidun nasi yaumal qiyamah wa hal tadruna lima dzalika yajma'u Allahu azza wa jalla al-awwalina wal akhirina fi sa'idin wahidin yusmi'uhum da'i wa yanfudhuhum al-basaru wa tadnu asy-syamsu fa yablughu nasa minal ghammi wal qarbi ma la yutiquna wa la yahtamiluna. Ini jamaah yang dimuliakan Allah, luar biasa hadis ini, ya, bercerita tentang keadaan di padang mahsyar. Di sini kata Abu Hurairah, pernah Nabi SAW diberi secuil daging, kemudian dia mencuil sedikit. Setelah itu beliau bersabda, aku adalah pemimpin bagi manusia nanti di hari kemudian. Jadi yang dibangkitkan itu yang pertama kali dari kubur adalah Nabi SAW. Ini yang pertama. Kemudian sudah di padang mahsyar diantar. Kemudian Nabi bertanya, tahukah kalian kenapa aku bisa disebut seperti itu? Aku adalah Sayyid, pemimpin manusia nanti di hari kemudian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia yang pertama sampai yang terakhir meninggal. Jadi ini kita dikumpulkan, Pak, dari pertama Nabi Adam meninggal, yang pertama anaknya dan seterusnya, sampai orang yang terakhir meninggal di akhir zaman. Dikumpulkan semua. Kemudian apa yang terjadi? Di satu lembah, satu padang yang luas, ya. Kemudian ada penyeru memanggil mereka. Kemudian ada suara datang, terdengar oleh semua yang hadir. Ini, Pak, kalau kita bayangkan sekarang saja penduduk manusia itu sekitar 7 miliar. 7 miliar di zaman kita. Ditambah zaman Nabi Adam, tambah zaman setelah ini berapa miliar orang waktu itu. Dan terdengar semua suara itu. Dan pandangan mereka terlihat serius, penuh tanda tanya. Di situ orang bertanya-tanya, siapa itu? Suara siapa itu? Kemudian matahari didekatkan. Masya Allah, ini luar biasa. Hingga manusia sampai pada titik kesedihan dan kesusahan yang tidak mereka mampu dan tahan. Bayangkan matahari dekat, panasnya luar biasa. Kemudian sebagian manusia berkata kepada sebagian yang lain, bertanya-tanya, Pak. Jadi ada orang bertanya-tanya di waktu itu. Bertanya-tanya, tidak tahukah apa yang kalian alami? Tidak tahukah kondisi yang telah menimpa kalian? Tidak tahukah kalian siapa yang bisa memintakan syafaat kepada Allah? Mereka mencari pertolongan, Pak. Siapa yang bisa menyelamatkan kita di padang mahsyar ini? Matahari sangat panas. Keadaan sangat menakutkan. Siapa yang bisa menolong kita? Saling bertanya-tanya ini manusia. Kemudian apa? Diteruskan di sini,
Lalu sebagian yang lain menjawab, bapak kalian Adam, mungkin Nabi Adam bisa tolong kita. Ayo kita ke sana rame-rame. Datang sama Nabi Adam. Terus di sini mereka lihat jamaah yang dimulakan Allah bagaimana luasnya ya. Allah Subhanahu wa taala berikan ya bagaimana rasa takut itu nanti di padang mahsyar. Kemudian mereka pergi mendatangi Adam. Kemudian mereka berkata, engkau adalah bapaknya seluruh manusia, wahai Adam. Ya, Allah telah menciptakanmu dengan tangannya yang mulia. Ini satu kemuliaan dari Adam itu, Allah menciptakannya langsung dari tangannya. Yang lain itu dengan kun fayakun. Kalau Adam tidak, dengan tangannya. Allah bilang, kalau yang lain itu kun fayakun, jadi maka jadilah. Kalau Adam tidak. Ini keistimewaan Nabi Adam. Diciptakan dari kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Ini manusia yang tidak ada bapak, tidak ada ibu. Ini perhatikan. Tidak ada sebab kenapa dia bisa terlahirkan. Tidak ada. Yang ada itu Allah ciptakan dia dari tangannya, dari kedua tangan Allah. Ya. Dan jangan dipahami tangan Allah itu sebagaimana tangan kita, bukan ya. Pasti berbeda karena hakikat kita dengan Allah itu tidak sama. Tapi Allah sebutkan tangannya, isbat bahwa Allah menetapkan bahwa Allah punya tangan. Tapi jangan samakan dengan tangan kita ini ya. Cuma dalam ayat seperti itu, khalaqtu biyadayya. Allah menciptakan dengan kedua tangannya ya. Maka itu keistimewaan tersendiri. Kalau yang lain itu kun, jadi jadilah. Makanya tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Ada yang hanya ada ibunya, tidak ada bapaknya. Siapa itu? Nabi Isa. Tidak pernah ada bapaknya, Pak. Makanya Maryam itu orang yang terus perawan, walaupun dia melahirkan. Ini luar biasa. Perawan terus. Kenapa? Tidak pernah disentuh. Makanya dia perawan. Walaupun ada anaknya. Itulah satu-satu manusia yang ada anak tapi masih perawan. Karena kenapa? Tidak ada bapaknya. Dari mana itu? Langsung Allah firmankan. Masya Allah. Itu ya. Kemudian ada bapaknya, tidak ada ibunya. Siapa itu, Pak? Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Tidak ada ibunya, hanya bapaknya. Luar biasa Allah itu ya. Kemudian ada bapak, ada ibu. Siapa itu? Kita manusia. Ada sebab pernikahan, lahirnya kita. Itu Allah Subhanahu wa taala luar biasa ya. Bagaimana Allah ciptakan manusia. Ada yang tidak ada bapak, tidak ada ibu. Nabi Adam hanya lewat tangan Allah, dan itu kemuliaan bagi Nabi Adam. Waduh, yang lain itu kun fayakun, jadi bumi kun fayakun jadi dengan firman-Nya. Dan tapi kalau Nabi Adam tidak, dengan kedua tangannya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat ini ketika mereka datang kepada Nabi Adam meminta pertolongan atau meminta syafaat. Bagaimana ini ya Nabi Adam? Engkau adalah bapaknya seluruh manusia. Allah telah menciptakanmu dengan kedua tangannya dan telah meniupkan ruhnya kepadamu dan memerintahkan kepada para malaikat hingga mereka sujud kepadamu. Saking mulianya Nabi Adam itu, diperintahkan seluruh malaikat yang mulia untuk sujud kepada Nabi Adam. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Maut dan seterusnya untuk sujud kepada Nabi Adam. Bukan sujud ibadah, sujud penghormatan. Bedakan itu sujud ibadah dengan sujud penghormatan. Bahkan ketika itu Azazil, yaitu syaitan, juga ikut disuruh sujud, tapi dia tidak mau. Disinilah pertengkaran pertama kali terjadi antara Nabi Adam sama Azazil, yaitu iblis yang jadi iblis. Kemudian di sini lanjut ya. Maka mintalah kepada Allah. Mereka minta, wahai Nabi Adam, tolong engkau mintakan kepada Allah
kondisi kami ini sangat mengkhawatirkan. Tolong engkau minta kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada kami. Kenapa? Masya Allah, sangat menakutkan waktu itu. Kemudian apa kata Nabi Adam? Adam lalu menjawab, sesungguhnya pada hari ini Allah sangat murka. Allah. Makanya Pak, kalau kita baca itu surah Al-Fajr, idza dukkatil ardu dakka dakka, apabila telah Allah hancurkan bumi ini dengan sehancur-hancurnya, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Allah datang bersama malaikat, waji'a bi jahannam, kemudian datang juga neraka jahanam. Jadi di padang mahsyar itu neraka jahanam didatangkan juga, diperlihatkan kepada kita untuk menakuti kita. Inilah yang kalian dustakan selama ini di dunia. Ini neraka jahanam ini. Allahu Akbar. Maka di sini jemaah yang dimuliakan Allah, Allah sangat murka kata Nabi Adam hari ini. Ia tidak pernah murka seperti ini sebelumnya, dan juga yang akan datang tidak pernah kecuali hari ini. Ia telah melarangku untuk makan buah khuldi. Ini kesalahan Nabi Adam. Makanya Allah murka kepadanya. Namun aku telah melanggarnya memakan buah khuldi. Kemudian Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi, urus dirimu sendiri, saya urus diriku saya. Saya tidak bisa, karena Allah murka dan aku sudah melanggar perintahnya. Ini Pak, saking takutnya para nabi waktu itu. Karena tidak ditahu apa yang dilakukan ini oleh Allah kepada kita. Baru Adam mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku, diriku. Dirinya saja belum tentu selamat, apalagi yang lain. Nah, terus lanjut Pak. Luar biasa Nabi Adam mengatakan ini. Kemudian Nabi Adam mengatakan, izhab, pergilah kepada orang lain. Temuilah Nabi Nuh. Minta kepada dia agar Allah memberikan syafaat. Kemudian orang juga itu berbondong-bondong datang kepada Nabi Nuh. Karena setiap Nabi itu ada kelompoknya masing-masing. Ada apa namanya, skat-skatnya begitu, ada lorong-lorongnya ya, ada klaster-klasternya. Ini klaster Nabi Adam, ini Nabi Nuh, ini Nabi Isa, dan seterusnya. Ya, itu ada seperti itu. Kemudian Allah mengatakan, Nabi mengatakan, Nabi Adam ini mengatakan pergi sama Nabi Nuh. Mungkin dia bisa menolong kalian. Nah, berbondong-bondong orang itu. Banyaknya itu orang. Kalau kita ini 7 miliar sekarang, kalau itu yang meninggal semua dikumpul, banyaknya itu, berapa luas itu. 7 miliar itu berkumpul. Satu pelapangan saja kalau ada konser itu banyaknya kita lihat orang. Ini 7 miliar, bayangkan. Luar biasa. Semua berbondong-bondong pergi kepada Nabi Nuh, memohon syafaat. Dan tidak pergi kepada siapa, kepada presiden, raja yang di dunia dulu. Tidak pernah terbayangkan itu. Mungkin dia presiden dulu, tidak pernah. Ayo kita pergi sama presiden ini, presiden itu, tidak ada begitu. Tidak ada riwayat begitu. Yang ada itu pergi kepada Nabi. Karena Nabi ini mereka ada keistimewaan khusus. Ya. Makanya pergi ke sana kepada Nabi Nuh. Kemudian berkata, wahai Nuh, engkau adalah Rasul Allah yang pertama. Jadi Nabi Adam itu Nabi. Yang ini Rasul, Nabi Nuh. Yaitu yang pertama yang Allah utus ke bumi. Jadi setelah Nabi Adam, Nabi Nuh Allah utus. Kemudian apa? Allah memberimu nama Abdan Syakura. Nabi Nuh itu digelari sebagai orang yang Abdan Syakura, hamba yang sangat bersyukur kepada Allah. Kemudian apa? Maka mintalah syafaat kepada Allah untuk kami ini, kasihan. Tolong kodong kami ini. Sudah susah Nabi Nuh. Matahari ini sangat panas. Bagaimana ini Nabi Nuh, solusinya apa ini? Nabi Nuh juga ya. Kemudian apa yang terjadi? Setelah mereka berkata seperti itu, tidaklah engkau melihat keadaan kami ini Nabi Nuh. Sangat mengerikan, sangat susah. Kemudian tidaklah engkau tahu kondisi kami yang menimpa kami sekarang. Kemudian apa? Jawab Nabi Nuh, sesungguhnya Allah pada hari ini sangat murka. Sama juga jawabannya dengan Nabi Adam. Dan ia tidak pernah murka seperti ini sebelumnya dan juga setelahnya kecuali hari ini. Allah. Sesungguhnya aku pernah berdoa keburukan atas kaumku. Dan ini doa-doa mustajab yang sudah
sampaikan oleh para nabi. Dan Nabi Nuh ini Pak pernah berdoa keburukan kepada umatnya, kepada kaumnya. Sehingga jamaah, Masya Allah, Nabi Nuh ini hidupnya lama Pak. Yang ikut cuma 82 atau 83 bersama dirinya. Naik di perahu itu, perahu Nuh, Safinatun Nuh. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Mereka berkata kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh kemudian menjawab seperti tadi. Kemudian dia mengatakan, urusi dirimu, nafsi, saya tidak tahu. Saya saja ini belum tentu selamat. Apalagi kamu minta kepada saya. Allah sudah murka hari ini kepada saya. Kenapa? Doanya yang pamungkas itu sudah diucapkan. Apa? Hancurkan kaumku itu karena tidak sabar. Itu Nabi Nuh Pak, kalau dia dakwah itu dia sampaikan sama kita ini, ayo beriman kepada. Mereka angkat kainnya sampai kelihatan kemaluannya. Masya Allah. Jadi kalau Nabi Nuh ajak dia ayo kepada Allah, mereka tutup wajahnya, kemudian terbuka kemaluannya. Itu ejekan kepada Nabi Nuh. Sampai sekarang Pak tidak ada orang ejek kita begitu. Seandainya ada, alhamdulillah bersyukur. Berarti itu ada sunnah Nabi Nuh kita dapat. Karena pernah kita ajak dia kasih lihat kemaluannya. Dia tutup mukanya sampai kelihatan kemaluannya. Nauzubillah. Bahkan ditutup lagi telinganya. Tidak mau dengar. Sampai begitu Pak. Orang diajak oleh Nabi Nuh. Makanya cuma 83 dengan beliau. Hari ini Pak tidak ada orang begitu. Paling dia bilang jangan kasih besar-besar itu masjid. Bilang begitu, jangan kasih kuat-kuat. Ada orang ini, orang itu dan seterusnya. Kalau di zaman Nabi Nuh itu ditutup telinga. Tidak mau mendengar memang. Bahkan wajahnya ditutup sampai kelihatan kemaluan. Allahu Akbar. Itu tanda penghinaan kepada Nabi. Makanya Nabi Nuh itu laila wa nahar, siang dan malam mengajak kaumnya untuk beribadah, tapi tidak ada yang mau Pak. Hanya 83 itu yang selamat. Jadi kalau kita Pak masih belum dakwah, belum ada yang kasih begitu, berarti belum. Kita ini masih enak-enak, dakwanya masih enak, mau dimuliakan, mau dikasih ini, kasih itu. Tapi kalau kita dakwah sebagaimana Nabi Nuh, ditutup telinganya, ditutup mukanya sampai kelihatan kemaluannya, Allahu Akbar. Kira-kira bagaimana? Paling kita bilang, biar mitong kau juga, biar masuk neraka kau. Nauzubillah. Paling begitu. Tapi Nabi Nuh akhirnya berdoa kepada Allah keburukan, ya Allah hancurkan ini kaum. Masya Allah. Disitulah Nabi Nuh baru rasa di hari kemudian di padang mahsyar saya sudah menggunakan doa pamungkas. Makanya Allah murka kepada saya hari ini. Kenapa? Tidak ada yang bisa saya andalkan. Karena doa pamungkas saya sudah ucapkan, hancurkan kaumku ya Allah. Nah, luar biasa Pak. Kemudian lanjut, Masya Allah. Kemudian Nabi Nuh mengatakan nafsi, diriku. Dia tidak bisa jamin kalau dia juga selamat. Kemudian pergilah kalian kepada Ibrahim. Nabi Nuh bilang, coba pergi sama Nabi Ibrahim. Mungkin beliau bisa bantu kita. Terus mereka ini berbondong-bondong lagi pergi sama Nabi Ibrahim. Kemudian berkata, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau adalah Nabi Allah dan kekasihnya di bumi. Engkau adalah kekasih Allah dari penduduk bumi. Maka mintakan kepada Allah syafaat agar Allah memberikan syafaat kepadamu untuk kami. Tidaklah engkau melihat keadaan kami ini. Tidaklah engkau tahu kondisi kami ini sangat mengerikan. Itu Pak, di padang mahsyar luar biasa. Panas luar biasa, sangat mengerikan. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari ini telah murka. Ia tidak pernah murka seperti ini sebelumnya atau sesudahnya kecuali hari ini. Sama jawabannya dengan Nabi Nuh, Nabi Adam. Sangat murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Beliau mengatakan, kemudian ia menyebutkan kebohongan yang pernah ia lakukan. Nabi Ibrahim itu pernah berbohong di 3 keadaan. Ketika dia ditanya sama raja, ketika dia berjalan sama istrinya,
Dan raja itu bertanya, siapa itu? Dia bilang, itu saudariku. Padahal istrinya. Saudariku seiman maksudnya. Karena raja bertanya, siapa itu? Dia tidak bilang itu istriku. Kalau istrinya pasti diambil. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan itu saudariku, saudaranya, perempuan seiman. Maksudnya dalam agama. Itu kebohongan, walaupun itu bukan kebohongan hakikatnya. Kenapa? Karena Ibrahim tahu kalau dia bilang istrinya, diambil sama raja. Begitu ya. Kemudian ada beberapa riwayat yang menyebutkan juga Nabi Ibrahim itu berbohong. Tapi nantilah kita bahas itu. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, diriku, nafsi. Saya juga tidak bisa menjamin diri saya selamat atau tidak. Pergilah kalian kepada Nabi Musa. Tidak sampai Nabi pergi sama Ibrahim bawa proposal, tidak diterima. Pergi lagi bawa proposal sama Nabi Musa. Artinya ibaratnya kita minta bagaimana syafaatnya. Kemudian datang kepada Nabi Musa. Mereka berkata, wahai Musa, engkau adalah Rasul Allah yang telah memilihmu. Allah telah memilihmu dengan risalah dan kalamnya. Engkau dapat berbicara dengan Allah. Jadi Nabi Musa itu kalimullah, orang yang bisa langsung berbicara kepada Allah tanpa perantara wahyu, langsung. Dia kalau ngomong bisa langsung berbicara. Itu Nabi Musa, makanya gelarnya itu kalimullah, orang yang bisa berbicara langsung kepada Allah. Maka Nabi Musa ini, orang-orang yang datang tadi berkata kepadanya, mintakanlah kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada kami. Tolong berikan kami syafaat, ya, minta sama Allah. Tidaklah engkau melihat keadaan kami ini yang sangat mengerikan. Ini Pak, luar biasa ya. Tidak berpakaian, tidak pakai senat, tidak disunat. Semua orang begitu Pak. Mengkhawatirkan keadaannya, kondisinya di waktu itu. Kemudian apa kata Nabi Musa? Nah, ini perhatikan. Kata Nabi Musa kepada mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada kita hari ini. Beliau mengatakan sangat murka. Dan dia tidak pernah murka sebelumnya atau sesudahnya kecuali hari ini. Ini jamaah ini. Semua orang-orang zalim, orang-orang kafir dikumpulkan. Bagaimana tidak murka? Hari ini Pak, kalau 7 miliar hanya 2 miliar orang Islam. Kira-kira bagaimana itu murkanya Allah? Hanya 2 miliar. 2 miliar itu tidak semua beribadah dengan baik orang Islam. Hanya mungkin 80% yang istiqomah di masjid. Itu pun yang lain tidak. Kemudian apa? Kata Nabi Musa kepada mereka. Mereka keluhkan. Kemudian apa? Nabi Musa mengatakan, dia mengatakan, aku telah membunuh seorang jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Jadi Nabi Musa itu punya kesalahan. Dia pernah membunuh seseorang. Satu kali pukul langsung mati. Wih, saking kuatnya itu pukulan Nabi Musa bahkan dia pukul saja itu orang, langsung mati itu orang. Disitulah Nabi Musa punya kesalahan. Ya, di situ dia mengatakan, saya pernah dosa kepada Allah. Saya punya pukul orang sampai meninggal. Masya Allah. Seandainya kita yang dipukul Nabi Musa mungkin masuk rumah sakit mungkin ya. Ini saja meninggal dunia satu kali pukul, kata Nabi Musa. Ya, kata Nabi Musa dalam riwayat. Kemudian apa? Dia mengatakan, Allah tidak pernah murka. Aku telah membunuh seseorang, ya, dan aku khawatir atas keadaanku. Maka dia mengatakan, nafsi, diriku ya Allah, diriku. Sama. Semua mengatakan begitu. Kemudian Nabi Musa mengatakan, pergi sama Nabi Isa. Pergi lagi sama Nabi Isa, minta syafaat kepada Allah, mudah-mudahan dengan Nabi Isa diberikan syafaat. Kemudian mereka datangi Nabi Isa, ini kita Pak nanti akan mendatangi Nabi Isa. Kemudian berkata, wahai Isa, wahai Nabi Isa, engkau adalah utusan Allah yang Allah ciptakan engkau dengan kalamnya, dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, yaitu Nabi Isa anaknya Maryam. Ya. Jadi ini yang tidak punya bapak, hanya ibu. Ya. Dan dengan tiupan ruh dari Allah. Dan ia berkata mengatakan seperti ini, dan engkau berkata kepada manusia ketika masih dalam buaya,
Jadi Nabi Isa itu bisa berbicara waktu masih kecil, walaupun masih bayi. Ini Nabi Isa ya. Maka mintalah kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada kami. Kamu tidak lihat ini kondisi kami luar biasa, sangat menakutkan. Ya. Kemudian apa yang terjadi jamaah yang dimulakan Allah? Nabi Isa mengatakan, sesungguhnya Allah hari ini sangat murka. Jawabannya sama Pak. Jawaban mereka sama. Dan ia tidak pernah murka seperti ini sebelumnya ataupun sesudahnya. Kecuali hari ini. Namun ia tidak menyebutkan dosa yang ia lakukan. Cuma Nabi Isa itu tidak menyebutkan sebagaimana Nabi tadi. Punya dosa, punya kesalahan. Nabi Isa tidak menyebutkan. Dia mengatakan pergilah kepada Nabi Muhammad. Terakhir Pak. Dari 25 Nabi yang didatangi, hanya Nabi Muhammad yang terakhir. Ini yang kita lihat. Dan ini yang kita bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad. Ini jemaah yang bilang keutamaan syafaatul uzma ini di hari mahsyar nanti. Kemudian pergi kepada Muhammad. Mungkin dia punya solusi. Ya. Kemudian orang-orang datang kepada Nabi Muhammad. Kemudian berkata, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, engkau adalah utusan Allah, engkau adalah penutup para nabi, dan Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu maupun akan datang. Maka mintakanlah kepada Allah syafaat kepada kami. Tidaklah engkau melihat bagaimana kondisi kami sekarang ini sangat menakutkan. Ini Pak, luar biasa. Mau kemana kita? Kalau bukan amalan kita yang menolong kita, kalau bukan syafaat, tidak ada yang bisa menolong. Ya. Kemudian apa? Setelah itu Nabi SAW, lalu aku berdiri dan datang ke bawah arsy. Ini perhatikan Pak. Dia bilang, setelah Nabi SAW, mereka bertanya kepada itu, maka Nabi berdiri. Mungkin tadi duduk. Kemudian dia datang ke bawah arsy. Pergi ke bawah arsy. Kemudian aku tunduk bersujud kepada Allah. Nabi bersujud kasihan. Masya Allah, ini keadaannya. Mudah-mudahan kita sama-sama Nabi waktu itu ya. Bukan di golongan yang lain. Golongan Nabi. Ya. Kemudian Nabi bersujud kepada Allah. Kemudian itu membuka tabirnya dan Allah membuka hijab tabir. Allah memperlihatkan dirinya. Masya Allah. Bagaimana itu ya? Kemudian memberiku sebagian keindahan pujian dan keagungannya yang belum pernah disingkap untuk siapapun sebelumnya. Jadi itu luar biasa bagaimana keadaan atau kondisi yang waktu itu ya. Nabi melihat Allah. Dan Allah membuka hijab. Memperlihatkan dirinya. Disitulah nikmat Nabi SAW melihat Allah. Itu jamaah yang dimulakan Allah. Bagaimana ya. Pertama kali bertemu Allah. Ya, melihat Allah langsung. Masya Allah. Kemudian di sini Nabi lanjutkan ya. Kemudian mereka memberiku sebagian keindahan dan pujian, keagungan yang belum pernah disingkap untuk siapapun. Tiba-tiba ada suara memanggil, wahai Muhammad. Masya Allah. Tidak tahu suara siapa ini. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Masya Allah. Mungkin itu Allah ya. Yang Muhammad angkat kepala. Karena sujud ini. Lama sujudnya. Kenapa mau minta syafaat untuk kita ini? Allahu Akbar. Kita ini yang didoakan oleh Nabi berusaha mati-matian. Kita sendiri yang tidak mau Pak. Di dunia ini kita tidak mau ibadah. Nabi ini berusaha bagaimana kita selamat. Di hari mahsyar itu di dalam keadaan yang sangat genting. Nabi berdoa. Bersujud lama. Untuk memohon syafaat kepada Allah. Ya kita ini yang dimohonkan syafaat. Kita cuma enak-enak saja ini di dunia. Seakan-akan kita ini selamat semua masuk surga. Seakan-akan begitu. Sehingga kita ini tidak ada rasa takut. Nabi saja ini luar biasa bagaimana kondisi. Beliau sujud jamaah. Sujud. Kemudian Allah bilang, angkat kepalamu. Mintalah kamu akan diberi. Minta ya Muhammad. Apa yang Nabi-Nabi yang lain tadi tidak mampu seperti itu. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mendoakan keburukan kepada umatnya. Ini salah satu keistimewaan doa pamungkas. Yang Nabi-Nabi tadi sudah habis doanya. Pamungkasnya sudah ada. Nabi ini tidak pernah mendoakan keburukan. Bahkan ketika dia dihina, dicaci maki, dia tidak pernah membalas. Ini Pak yang perlu kita sama-sama contoh. Teladani Nabi itu sangat penyayang. Makanya dia tidak, ini di sini doanya yang pamungkas ini dikeluarkan.
meminta kepada Allah, kemudian Allah bilang, mintalah ya Muhammad, engkau akan diberi. Kemudian mohonlah keringanan bagi umatmu, niscaya engkau akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian beliau mengatakan, ummati, ummati, ummati ya Rabb. Masya Allah. Wahai Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah, selamatkan ya Allah, selamat. Ini bagaimana itu Nabi merayu-rayu Allah, memohon. Banyaknya ini umat. Kalau kita sekarang sekitar 2 miliar itu umat Islam, itu dimohon kepada Allah agar mereka selamat. Ini di padang mahsyar. Dia mengatakan, ummati, ummati ya Rabb, ummati, ummati ya Rabb, 3 kali. Berdoa kepada Allah, memohon. Kemudian Allah berseru. Nah, di sini. Di sini Allah berseru kepada kita ini, kepada Nabi Muhammad. Ya, lihat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Rabbi fayaqulu ya Muhammad adkhil min ummatika man la hisaba alaihi minal babil aiman. Ya, di sini Nabi mengatakan seperti itu. Apa? Allah mengatakan, udhul adkhil min ummatika man la hisaba alaihi minal babil aiman min abwabil jannah wa hum syuraka'un nasi bima siwahu minal abwabi summa qala walladzi nafsu Muhammadin biyadihi lama bainan misra'aini min masari'il jannati kama bainal makkata wa hajar au kama bainal makkata wa busra. Ini Nabi SAW disabda difirmankan oleh Allah seperti itu. Belum Allah berfirman kepada Nabi, wahai Muhammad, masukkanlah umatmu yang tak berlaku hisab bagi mereka dari seluruh pintu surga yang sebelah kanan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita masuk di golongan itu, sebelah kanan. Masukkanlah mereka semua ke dalam surga tanpa hisab. Allah Akbar. Dan mereka diperbolehkan, dan mereka ini diperbolehkan memasuki pintu surga. Surga yang lain sesuka mereka. Seluruh pintu itu silakan masuk. Allah Akbar. Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman Allah. Jarak antara 2 pintu surga bagaikan jarak Mekah dan Hajar. Atau seperti antara Mekah dan Busra. Luasnya itu jaraknya, Pak. Ya, dalam riwayat itu surga Ar-Royan pintunya itu 40 tahun perjalanan. Dari sebelah sini sampai sebelah situ 40 tahun. Itu pintunya saja. Bagaimana luasnya itu? Makanya Pak, kalau kita di dunia ini baru punya rumah 1 miliar sudah bangga, itu sedikit. Di sana itu surga pintunya itu 40 tahun perjalanan baru sampai di pintu sebelah. Kalau ada orang punya rumah yang 20 atau 100 meter atau 1000 meter atau satu Makassar inilah rumahnya, itu sudah bangga. Itu paling berapa bulan sudah habis kita kelilingi Makassar ini. Tapi ini surga Pak, pintunya saja dari sini ke sini 40 tahun baru selesai. Baru kita temui pintu sebelahnya. Kalau dibayangkan bagaimana besarnya itu. Kenapa kita tidak tertarik dengan itu? Kenapa kita tertarik dengan dunia yang sementara yang akan kita tinggalkan? Ini jemaah yang dimulakan Allah yang perlu kita pahami. Mudah-mudahan saya dan kita semua diberikan oleh Allah hidayah. Minimal Pak istiqomah 40 hari. Hitung dari sekarang. Kalau sudah pas 40 hari berarti sudah ada SK. Kalau belum ada Pak, orang hari ini naik jabatan itu dibayar. Disogok supaya naik jabatannya. Untuk dunianya dia berani bermaksiat kepada Allah. Disogok supaya saya naik jabatan saya. Naik pangkatnya. Untuk apa? Dunia. Ini Pak, 40 hari Allah jamin. Tidak pernah bayar. Masuk masjid tidak pernah diminta bayaran. Untuk mendapatkan SK bebas dari api neraka, masuk surga selama-lamanya. Kenapa kita tidak berusaha? Untuk dunia saja orang mau korupsi, mau menyogok supaya dia lulus, supaya dia ini masuk tentara dia bayar sekian ratus. Untuk apa? Untuk dunia. Tetapi kenapa untuk agama? Selamat di akhirat. 40 hari saja Allah bilang atau Nabi sabdakan, kamu jaga ini, kamu akan dapat SK selamat dari api neraka, masuk surga selama lama.
Tidak bisa dikiaskan, tidak bisa diucapkan bagaimana lamanya. Kalau kita bahagia selama-lamanya, kalau sengsara selama-lamanya. Na'udzubillah. Semoga bermanfaat. Semoga kita yang hadir Pak masih tetap istiqomah, walaupun kita ini sedikit, tapi yakin kita ini berjamaah bersab-sab, para malaikat datang menghadiri majelis kita ini. Dan mudah-mudahan kita berdoa kita mendapatkan rahmat dan menjadi golongan kanan di padang mahsyar bersama para nabi dan para rasul insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa ya, mudah-mudahan di bulan Rajab ada doa pamungkas, tapi doa ini lemah riwayatnya, tapi boleh diamalkan. Allahumma barik lana fi Rajabin. Hafal doa ini dan ucapkan sekarang. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab. Ini bulan Rajab Pak. Bulan diturunkan sholat. 27 Rajab. Menjemput sholat. Makanya Pak, ini kita jaga sholat. Doa Nabi, Allahumma barik lana fi Rajabin. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab. 2 bulan sebelum masuk Ramadan Nabi sudah berdoa. Kemudian wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban nanti. Dan sampaikan umur kami ya Allah bertemu Ramadan. Belum tentu. Sudah banyak orang yang berdoa kepada Allah dapat diskon tidak sampai Ramadan. Ustadz Usman Jasad meninggal dunia. Dan dia pernah berdoa seperti itu untuk sampai di bulan Ramadan. Ternyata tidak. Takdirnya tidak sampai di bulan. Kita Pak juga sekarang ini Pak. Belum tentu kita sampai di Ramadan. Belum tentu Pak. Mungkin ya di bulan ini kita dipanggil oleh kita tidak tahu. Makanya mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, memperbanyak doa. Kemudian memperbanyak kasratus sholat sunnah. Wal qiraatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Wasyam, memperbanyak puasa sunnah. Dan yang terakhir Pak, memperbanyak tobat dan istighfar kepada Allah. Karena kita tidak tahu mana dosa-dosa kita yang diampuni dan mana ibadah kita yang diterima oleh Allah. Makanya berdoa, perbanyak istighfar, bikasratil istighfar. Kenapa Pak? Kalau kita sudah istighfar, insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kita prasangka baik kepada Allah. Semoga bermanfaat. Semoga doa tadi dibaca. Mudah-mudahan kita tidak lupa. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tinggal 2 bulan. Kita sudah di Rajab. Tinggal 1 bulan lagi. Kalau selesai Rajab, Sya'ban, Ramadan. Mudah-mudahan umur kita sampai di Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalina wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan kalau ada mau bertanya, kalau tidak ada ya kita sambil ngobrol, sambil cerita-cerita, kita ngobrol santai. Silakan. Silakan Pak Haji, mau bertanya? Kalau tidak ada alhamdulillah. Kalau tidak ada kita sejenak. Oh yang tertua. Jadi ini sangat pesan sekali itu masalah Allah sibukkan kita, Allah sibukkan dunia kita. Artinya begini, tanda kasih sayang Allah itu kan Allah sibukkan kita dengan ibadah, tapi dengan dunia Allah sibukkan. Ini ada masalah dengan diri kita, Ustaz. Iya. Bagaimana Ustaz? Iya.
Jadi itu tadi Pak Haji. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi itu kuncinya. Kalau kita diberikan pemahaman agama, itu ciri yang pertama. Yang kedua, istamalahu. Allah gunakan dia, Allah sibukkan dia dengan ibadah. Jadi ketika dia punya ilmu, yang kedua dia bisa mengamalkan. Tapi ada orang-orang yang disibukkan dengan dunia. Artinya kita ini akan sibuk dengan dua ini. Kalau bukan dunia, pasti urusan agama. Maka kalau kita ingin urusan dunia kita dimudahkan oleh Allah, maka perintah Allah sibukkan diri kita dengan agama Allah. Minimal sholat itu dijaga. Minimal itu. Karena disitulah tanda keimanan seseorang dengan sholat tadi. Itu ukuran standar. Kalau sudah dijaga sholat minimal 40 hari, insya Allah sudah ada tanda-tanda bahwa itu betul-betul orang yang beriman. Kenapa 40 hari dia sudah bisa jaga? Dan insya Allah dapat SK insya Allah. Jadi kalau 40 hari belum bisa kita sanggup, berarti masih level di bawah kita. Ya, jadi level kita naikkan Pak. Istiqomah berjamaah 40 hari minimal itu. Ada SK Allah berikan, terbebas dari siksa api neraka. Tapi kalau selama ini belum 40 hari berarti belum naik-naik level kita. Masih belum di tahap yang pertama, belum yang kedua, yaitu mengamalkan saja. Masih sekedar maklumat, hanya ilmu yang kita tahu berjamaah tapi tidak naik tingkat. Jadi kalau ilmu kita masih begitu berarti belum naik-naik. Minimal 40 hari. Jaga itu 40 hari. Kalau sudah sampai itu dijaga, insya Allah mulai ada tanda-tanda ya keimanan, hakikat iman akan datang. Tetapi itu tadi, kesibukan dunia itu memang luar biasa. Makanya jangan juga kita lalaikan dunia kita. Sehingganya Nabi itu membagi waktu menjadi 3 waktu. 8 jam untuk keluarga, 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk ibadah. Itu Nabi bagi 3 waktunya. Jadi ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk keluarga. Itu Pak. Kalau kita ingin hidup sebagaimana Nabi SAW, minimal waktu kita dibagi 3. Ibadah 8 jam, bekerja 8 jam, untuk keluarga 8 jam. Itu sudah maksimal. Karena tidak bisa dibagi 2. Hanya ibadah saja, kemudian bekerja, tidak boleh. Ada yang ketiga itu untuk keluarga, untuk istri, untuk anak, karena mereka punya hak kepada kita. Mau dibimbing, mau ini, mau itu, dan seterusnya. Makanya kita harus bagi 3 waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu Pak Haji. Ya, ini luar biasa ya. Ini Masya Allah. Sudah makan, dapat pahala, makan lagi. Waduh, luar biasa. Ini kita bersyukur kepada Allah ya. Dapat makan, sudah makan, dapat pahala lagi. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah minimal 40 hari Pak Haji. 40 hari kalau sudah istiqomah berarti sudah ada jaminan. Sudah ada jaminan dari Allah. Ada SK yang terbit 40 hari. 40 hari 5 waktu, tidak ada terlihat satupun. Pokoknya 40 hari 5 waktu istiqomah. Jangan sampai ada yang lewat. Kalau lewat pulang lagi. Allahu Akbar. Ulang lagi dari pertama. Makanya berat Pak, mengamalkan itu 40 hari itu berat. Apalagi 1 tahun. Itu tadi 40 hari tidak ada yang terlihat satupun. Itu ada hadisnya ya? Iya. Itu tadi saya bilang hadisnya lemah. Lemah ya? Cuma itu motivasi bagi kita. Karena sholat itu memang harus kita jaga waktunya. Karena kutaban mau kuta, kitaban mau kuta. Bukan kitaban mau mauta. Itu yang perlu dipahami. Kalau kitaban mau mauta, kita kerjakan sesuai hawa nafsu kita. Tidak peduli. Hadisnya lemah tapi bukan hadis dhaif ya? Hadis lemah itu ada 2. Ada lemah yang ditolak, lemah sekali. Namanya dhaif jiddan. Kalau ini dhaif saja, bukan lemah sekali. Makanya bisa diamalkan. Karena ada pendukung yang lain, ayat dan hadis-hadis yang lain. Keutamaan sholat. Jadi itu motivasi 40 hari. Kalau kita bisa istiqomah insya Allah turun dapat SK. SK-nya jelas.
terbebas dari siksa api neraka Allah. Sama sekali tidak ada boleh terlewat. Pokoknya 40 hari jangan lewat. Berapa SK? Kau dapat SK. SK ini. Sampai orang diklat saja berapa bulan supaya dia naik jabatannya. Mereka mau berusaha. Ini kita mau dapat SK selama-lamanya. Mau masuk surga. Allah. Kenapa tidak mau? Nah, ini karena itu tadi sifat yang disebutkan oleh Allah dalam At-Taubah itu, beriman kepada Allah dan hari akhirat, mendirikan sholat, berzakat, dan tidak rasa takut itu tadi. Semua itu karena rasa takut. Kalau tidak ada itu tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Biar bagaimana ibadah kita kalau tidak ada rasa takut, tidak akan naik-naik. Makanya perlu dipahami itu sebagai seorang beriman itu. Memang sudah Ustaz bilang, sholat itu kalau tidak dipaksa, memang tidak Harus paksa. Harus Paksa. Paksanya itu tadi. Pokoknya Bang. Itu kayak kemarin yang bilang Ustaz. Lebih baik terpaksa masuk surga Daripada lurus-lurus. Iya. Lurus-lurus masuk neraka. Lebih bagus terpaksa masuk surga daripada sukarela. Makanya kita ajak bagaimanapun. Makanya Nabi Nuh itu sampai begitu dia. Sampai Masya Allah hinaannya mereka itu. Akhirnya keluar doanya itu. Hancurkan ya Allah. Saking bencinya Nabi Nuh. Bayangkan orang mau diajak. Siapa yang tidak benci? Kemudian diajak lagi, dia tutup mukanya sampai kelihatan kemaluannya. Bayangkan. Hari ini kita tidak begitu. Tidak ada orang yang kasih begitu, Ki. Paling kita, Pak Haji itu. Malum, sudah tua, sudah pikun dia. Akhirnya dia cuma sholat saja kerjanya di masjid. Nah, ini begitu Pak Haji. Memang berat Pak Haji, mengajak orang itu berat. Apalagi istri, anak, waduh, tidak mudah. Apalagi tetangga, waduh, apa jika baru belajar agama sudah kayak ulama dan seterusnya. Alhamdulillah Ustaz. Ya. Apa yang Bapak katakan tadi Hmm. dengan istilah Mau tak? Dibebaskan dari api neraka. Iya. Dalam pengertian kebebasan ini kita sudah terhindar atau tidak tersentuh oleh api neraka. Insya Allah Pak Haji. Mudah-mudahan. Dan kedua, ini sekadar istilah Ustaz sudah terbuka pintu surga menerima. Dalam artian ini, apakah sudah tidak kena dilonggi begitu? Pokoknya Nabi bilang dijamin Pak Haji. Kalau begitu, Kalau sudah ada SK itu Pak Haji, Masya Allah. Di dunia saja kalau dapat SK, itu sangat gembira Pak Haji. Apalagi keluar misalnya presiden, wah enak sekali SK-nya itu. Apalagi SK menteri, dapat tunjangan, wah enak sekali pasti. Itu dunia, bagaimana ini agama, bagaimana di akhirat. Makanya kita mati-matian nih, berusaha. jadi saya lanjut proses. Kalau kita hayat betul, walaupun kita ini masih hidup, masih bernapas, betul. Ya Allah. dengan 40 hari saja, dibanding satu paru-paru kita, Iya. bunuh saja di paru-paru hancur lah. Masya Allah. Jadi lebih baik kita jadi pengertian di sini mendirikan syarat. Apalah bisa kita katakan di Indonesia kan disiplin. Betul. Disiplin tepat waktu. Iya. Sobra disiplin. Betul. Disiplin tentara. Makmurkan seperti Nabi Masjid Nabawi. Makmur. Makkah Mukarramah. Jadi kesimpulannya Ustaz, apa kita terjamin dari siksaan api neraka dalam artian tidak tersentuh? Insya Allah Pak Haji. Dan alhamdulillah. Mudah-mudahan. Pintu surga terbuka buat kita. Iya. Berarti saya bisa sama dengan bodoh lah kita ini kalau anda 40 hari kita Betul. 40 hari kita berpuasa. Iya. Itu saja 40 hari sudah dijamin. Bagaimana kalau selama-lamanya? Tuh, seumur hidup kita. Hadis ini atau Allah sudah membukakan gambaran. Betul. Jadi kita ini sebagai hamba ini sudah kesempatan bagus kita ini. Betul Pak. Dengan 40 hari. Allah. Alhamdulillah. Jadi ciri-cirinya dia menerima SK-nya dari Allah itu
ada perubahan pada dirinya bagaimana? Ini apa aja? Kan Nabi bilang idza ra'aitumur rajula ya'tadu. Kalau engkau sudah lihat itu orang bolak-balik ke masjid, kerjanya ke masjid saja, bolak-balik. Maka fashhadulahu bil iman. Saksikan bahwa dia orang beriman, itu tanda-tandanya. Ciri-cirinya orang beriman. Nanti kalau dibawa kehidupan sehari-hari kita, maka akan timbul sifat rasa takut. Dimanapun dia akan takut berbuat ini dan itu. Kenapa tadi? Sudah beriman. Makanya rasa takut itu diakhirkan tadi. Walam yahsya illallah, kata Allah. Kalau sudah wujud tadi sifat yang disebutkan Allah dalam At-Taubah itu, maka rasa takut itu menjadi kunci. Apakah amalnya tadi itu melahirkan rasa takut atau tidak? Itu yang perlu. Dalam sholat atau di luar sholat. Dan itu yang berat. Kalau di dalam sholat kita enak-enak karena tidak ada yang bermaksiat. Tapi coba di luar, siapa yang bisa menjamin? Ada yang lewat, ada yang ini, ada yang tawarkan ini. Pasti kita akan diuji oleh Allah. Jabatan kita dipertaruhkan, kedudukan kita di rumah, pokoknya macam-macam. Makanya itu rasa takut akan melahirkan sifat bagaimana kita betul-betul istiqomah. Kalau kita tidak takut, wah sudah selesai. Makanya Allah bilang innama yakhsyaullah min ibadil ulama. Sesungguhnya hanya orang-orang yang takut kepada Allah, yaitu orang-orang yang berilmu. Ilmunya itu melahirkan rasa takut. Kan sudah tadi. Tapi kalau kita berilmu kemudian tidak rasa takut, berarti kesombongan yang muncul. Makanya ini Pak, kita bawa ke dalam kehidupan kita, ada rasa takut, merasa diawasi oleh Allah. Sehingga kita takut lakukan ini, lakukan itu. Karena itu tadi. Tapi kalau tidak ada itu, dalam sholat saja, sudah selesai. Di luar sholat, makanya itu sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah engkau dari keburukan, fahsya dan munkar. Itu hakikat sholat. Dan itu yang kita ingin capai, Pak. Bukan cuma khusyuk dalam sholat, tapi di luar sholat. Juga kita bawa sifat-sifat dalam sholat, keluar sholat. Dan itu yang berat. Nah, begitu, Pak Haji. Nah, sekaitan dengan tadi Pak Haji bilang, ciri-cirinya kalau kita sudah dapat SKI itu seperti apa? Bisa tadi Pak Ustaz bilang, kalau sudah dapat SKI itu akan nampak pada orang itu. Jadi selama kita masih sering-sering menunda, masih jam berapa, masih belum. Berarti belum dapat SKI itu. Belum. Dan jaminannya sampai belum dapat SKI itu. Belum. Itu. Karena belum ada rasa takut. Kita jaga itu 40 hari dulu. Kalau sudah level 1 sudah 40 hari kedua, 40 hari ketiga, kan begitu? Iya. Kan dia ada jadi level pertama kita sudah selesaikan 40 hari. Berarti aman nih. Ada SK pertama. Naik lagi SK kedua. Karena jaminannya kan 40 hari dulu. Kalau kita bisa istiqomah lebih bagus. Berarti itulah sifat-sifat tadi yang akan muncul. Tapi kalau PNS juga ada SK-nya nomor 1. Iya, naik begitu. Dunia saja begitu. Dunia saja begitu, Pak. Apalagi masuk surga Allah. Relevansinya di situ. Dapat SK artinya sudah muncul rasa takut. Iya. Munculkan rasa takut. Begitu mendengar suara azan langsung lanjut. Selama belum dapat SK bunyi masih. Biasa. Dengan Pak TV. Iya. Belum masih ada. Belum komat baru azan. Belum komat baru azan. Belum dapat SK itu belum muncul. Ya. SK-nya masih belum terbit. Sudah ada tapi belum terbit. Sudah ada SK tapi belum terbit. Perlu stempel. Bisa SK palsu dia. Bisa SK palsu. Ya Allah. Jadi itu banyak. Orang beribadah itu sebagian adalah ustaz. Ini arrojiku 300 juta. Nah, yang dekat ibadah kita kepada Allah. Nah, bodoh itu kalau kita nggak pakai jam ini apa dan segala macam-macam. Jadi ukuran ibadah itu adalah materi. Kalau bila dia berlomba-lomba untuk ibadah itu karena materi. Contoh